Obrolan iman Kristen kita bersama saya Bob Defense. Dan kita masih ada di seri Kristen Basic atau Kristen Dasar. Kita mau bahas pertanyaan-pertanyaan dasar seputar iman Kristen kita. Dan kali ini kita mau bahas satu pertanyaan. Kan kita sudah tahu tuh, Kristen itu menjadi milik Tuhan. Caranya dengan kita datang pada Tuhan, menerima pengampunan dosa, disucikan untuk menjadi milik Tuhan. Dan setelah kita disucikan untuk menjadi milik Tuhan, kita perlu terus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Gimana caranya? Caranya adalah dengan kita terkonek dengan Tuhan. Terkonek dengan Tuhan. Nah, jadi terkonek dengan Tuhan itu kan kita sudah tahu ya kan, terkonek melalui doa, melalui Alkitab, melalui persekutuan dengan saudara seiman, kan gitu. Nah, dan di bagian itu kan ada Alkitab tuh. Orang tuh biasa kadang membaca Alkitab tuh bingung. Membaca Alkitab tuh mulai dari mana sih? Alkitab kok susah banget sih dimengerti ya kan? Gimana caranya baca Alkitab supaya aku nih pikiranku benar-benar terkonek dengan pikiran Tuhan? Yang ada biasanya cuman bingung aja gitu. Gimana caranya baca Alkitab supaya pikiran tuh terkonek dengan pikiran Tuhan? Kan aku mau nih, saya nih mau hidup saya terkonek dengan Tuhan sehingga pikiran saya terkonek dengan pikiran Tuhan. Cuman pas baca Alkitab malah bingung, terkonek gimana? Nggak ada koneksinya, nggak ada, sinyalnya lemah, putus-putus. Jadinya malah bingung. Terus gimana kalau begitu ceritanya? Nah, gimana kira-kira? Gini, kita tuh kadang tidak apalah istilahnya ya. Kita tuh terkadang tidak realistis ya kan? Tidak realistis gimana? Tidak realistis ketika membaca Alkitab. Kita pengennya kita baca langsung mengerti seluruh isi Alkitab ya kan? Mana bisa? Dalam semua hal, bukan hanya Alkitab lah, dalam semua hal lah. Dalam semua hal, kalau kita mulai membaca, itu kita butuh waktu untuk mengerti. Belum lama apa-apa, baru 2-3 hari. Wah bingung, Alkitab nggak mau lah, nggak usah baca lagi lah. Kenapa? Nggak ngerti. Udah baca berapa lama? 3 hari. Ya, baru juga 3 hari. Namanya pertumbuhan, bertumbuh untuk memahami, entah itu apapun termasuk Alkitab, butuh waktu, butuh usaha, butuh niat. 3 itu ya. Waktu, usaha, niat. Kalau punya waktu, nggak punya usaha ya pada baik ya kan, sama aja. Harus ada waktunya, ada usahanya ya. Kalau sudah berusaha tapi nggak punya waktu, wah kita sibuk. Ya gimana ceritanya sibuk? Katanya mau terkonek dengan pikiran Tuhan. Gimana sih? Jadi harus ada waktunya, ada usahanya, ada niatnya. Itu aja, dan itu dilakukan terus-menerus. Nanti cepat atau lambat kita pasti mengerti. Kenapa? Kok yakin banget kita pasti mengerti? Karena itu janji Tuhan. Aku sendiri akan mengajar mereka. Sampai kapan? Sampai mereka tuh ngerti. Bahasanya nggak begitu sih. Bahasanya beginilah. Tidak ada lagi sesama mereka yang mengatakan kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar dan kecil akan mengenal aku. Dari mana mengenal? Yohanes bilang tadi, Roh Kudus akan mengajar kita gitu. Ditambah lagi dengan orang-orang yang memiliki karunia mengajar, yang membantu kita untuk melihat pikiran Tuhan, yaitu apa yang sudah dia tuangkan dalam Alkitab ini. Jadi kita memahami gitu. Nah, jadi Tuhan tuh sudah menyediakan hal-hal yang kita butuhkan. Tinggal kita punya waktu, usaha, dan niat untuk mengkonekkan pikiran kita kepada pikiran Tuhan. Nah, gitu kira-kira. Sehingga bagi Anda yang kesulitan membaca Alkitab terus mengerti, ya sabar aja. Kasih waktu, kasih usaha, kasih niat. Dan setiap membaca berdoa. Tuhan, saya ingin pikiran saya terkonek dengan pikiran Tuhan saat saya membaca ini,
Tujuannya apa? Supaya saya bisa mengenal Engkau, supaya saya ini bisa benar-benar menjadi milik Tuhan, hidup untuk kepentingan Tuhan, hidup untuk kehendak Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Kan begitu orang Kristen, kan begitu orang yang menjadi milik Tuhan. Jadi cara baca gimana? Ya itu tadi 3 itu aja ditambahkan. Karena kita ini kan begini, ada yang kedua yang biasa menjadi penghalang. Tadi yang pertama tidak realistis ya. Baru berapa hari sudah menyerah karena berpikir aku nggak bisa paham. Padahal kan nggak begitu ya. Ada lagi yang lain. Yang lain itu kalau yang tadi tidak realistis, yang itu beda lagi. Dia, kamu kenapa nggak baca Alkitab? Aku sudah baca kok. Jadi satu kali baca terus kan sudah selesai. Aku dari Kejadian sampai Wahyu sudah. Saya tuh kalau baca Kejadian sampai Wahyu selesai baca terus gimana? Ya udah kan sudah selesai baca. Alkitab tidak ditulis supaya kita baca satu kali selesai dan selesai, bukan. Itu mirip dengan beginilah. Kamu kok nggak makan? Iya, kan tadi sudah makan. Kapan? Saya sudah makan. Dan kalau sudah makan ya sudah, saya tidak akan makan lagi. Pernah nggak lihat orang begitu? Enggak kan? Namanya makan itu berulang. Kenapa? Karena tubuh pasti selalu membutuhkan makanan. Jadi kalau makan tadi pagi, dia hanya bertahan sampai siang. Makan siang bertahan sampai malam. Makan malam bertahan sampai kita bangun pagi. Kan gitu. Ya ada orang terus berpuasa ya, tapi kan itu nggak orang berpuasa setiap hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Kan ada waktu-waktunya orang berpuasa. Dan normalnya lebih banyak orang yang makan daripada yang puasa. Dalam arti bukan lebih banyak jumlah orangnya, tetapi katakanlah orang yang sama, dalam 1 tahun dia lebih banyak berpuasa atau makan normal. Makan normal tentu saja. Artinya, kalau kita menyebut Alkitab ini adalah makanan rohani bagi jiwa kita, maka namanya sifatnya makanan, sama aja. Kita baca, nanti bertahan berapa lama kita sudah hilang. Bukan hilang dalam arti lupa ya, ada banyak hal yang kita lupa. Tapi dalam arti efek untuk jiwa kita terkonek kepada pikiran Tuhan itu jadi hilang. Bukan kemudian kita benar-benar lost, enggak. Itu mirip dengan beginilah. Kabel listrik di rumah kita itu ketika ada bolam lampu, lalu saklarnya kita off dan on, ya kan? Ketika kita on, kan dia nyala tuh, terhubung kan, ceklik. Tapi kalau kita matikan, ceklik. Itu kan dia mati, tapi ada listriknya. Pegang aja, coba. Nanti kesetrum, artinya ada listriknya, tapi bolamnya nggak nyala. Nah, jiwa kita tuh seperti bolam otomatis, jadi nggak manual ceklak-ceklik, nggak. Jadi pada ketika kita ceklik gitu, ada otomatis di mana otomatis dia mati. Ada timernya. Timernya berapa jam dia udah melemah mati gitu. Jadi butuh di on kan kembali secara manual. Ceklik, on-nya manual, off-nya timer. On-nya manual, off-nya timer. Jadi gitu caranya. Kita terkonek dengan Tuhan, tapi nanti off. Tapi apakah ada listrik di sana? Ada. Hubungan dengan Tuhan tetap berjalan. Tetapi nggak nyala, kayak nggak nyala dalam arti kita tidak merasakan dampaknya, tidak merasakan koneksi. Kenapa? Karena sudah di timer. Sama lah, tubuh tadi kan timer apa? Timer butuh makan lagi, ini kita butuh terkonek lagi. Jadi Alkitab itu kebutuhan. Jadi bukan sekali baca terus sudah. Nah itu dia, konekkan dengan Alkitab secara realistis. Ada waktu, ada usaha, ada niat. Tapi juga kalau sudah melakukannya harus terus dilakukan. Kenapa? Karena ini seperti makanan. Bukan seperti satu hal yang kita lakukan satu kali untuk seterusnya. Enggak. Makanan jadi terus menerus. Oke, koneklah dengan pikiran Tuhan pada waktu kita membaca. Dan jangan lupa berdoa. Berdoa pada waktu kita membaca kitab suci, memohon pimpinan Tuhan supaya kita benar-benar terkonek dengan Tuhan. Sambil memohon supaya kita tetap punya niat, dan sambil memohon kita diberi kekuatan untuk tetap berusaha dan juga untuk tetap meluangkan waktu.
Kira-kira begitu ya. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.